Episode 28. Dipilih dengan penuh. Pernikahan yang terasa sunyi, gedung itu megah, lampu kristal menggantung indah, bunga putih tersusun sempurna, musik mengalun lembut. Semua tampak seperti pernikahan impian. Saka berdiri di pelaminan dengan jas rapi, senyumnya terlatih, tepat, tidak kurang, tidak lebih. Di sampingnya, Celia terlihat bahagia. Setidaknya di luar, para tamu memuji, mengucapkan selamat, mengatakan mereka terlihat serasi. Saka mengangguk, menyalami, berfoto, tapi di balik senyumnya, ada ruang kosong yang tak bisa ia isi. Ia menikah bukan karena ia ingin memulai hidup baru. Ia menikah karena ia merasa harus, karena rasa bersalah, karena tuntutan, karena ancaman yang masih menghantui pikirannya. Bayangan malam itu tidak pernah benar-benar pergi. Dan yang lebih menakutkan, bayangan Alea juga belum hilang. Ia memandang Celia yang tersenyum pada tamu. Saka menahan napas. Ia tidak ingin Celia tahu. Ia tidak ingin ia merasa ditolak lagi. Ia takut Celia akan kembali nekat. Jadi ia memilih satu peran, suami yang bertanggung jawab. Meski hatinya belum sepenuhnya hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari betapa beratnya hidup tanpa cinta. Undangan yang tidak biasa. Beberapa hari setelah pernikahan itu, Arsen menghubungi Alea. "Malam ini kosong, ada apa?" tanya Alea. "Kita makan malam ya, pakai gaun yang cantik." Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Alea tidak banyak bertanya. Ia datang dengan gaun elegan warna hitam. Rambutnya tergerai alami. Restoran itu mewah, lampu hangat, piano dimainkan pelan. Alea sedikit gugup. "Ini terlalu formal untuk sekadar makan malam," katanya pelan. Arsen tersenyum tipis. Memang bukan sekadar makan malam. Ia menggandeng Alea masuk. Dan saat mereka sampai di meja yang sudah dipesan, Alea membeku. Di sana duduk dua orang yang sangat ia rindukan. Ayah dan ibunya. Alea terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. "Mama, Papa." Ibunya berdiri lebih dulu, memeluknya erat. "Sudah lama sekali kamu gak pulang." Suara ibunya bergetar. Alea memeluk mereka seperti anak kecil yang akhirnya menemukan rumah. Ia terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu tenggelam dalam hubungannya dulu, sampai ia lupa betapa ia merindukan keluarganya. Alea menoleh pada Arsen. "Kamu, gimana bisa?" Arsen menjawab pelan. "Kamu pernah bilang kamu kangen masakan mama kamu. Sederhana, tapi penuh perhatian." Ia tidak hanya mencintai Alea, ia memperhatikan detail yang bahkan Saka tidak pernah tahu. Lamaran yang penuh arti. Setelah makan malam hangat dan penuh cerita, Arsen berdiri. Suasana restoran terasa lebih hening. Ia menatap ayah Alea terlebih dahulu. "Om, Tante, saya sudah lama mengenal Alea." Ayahnya menatap serius. "Saya tahu dia perempuan yang kuat, tapi saya juga tahu dia pernah sangat lelah." Alea menunduk. Arsen melanjutkan. "Saya tidak datang untuk menggantikan siapapun. Saya datang karena saya memang memilihnya." Ia berlutut perlahan di depan Alea. Seluruh restoran seolah ikut menahan napas. Dari sakunya, ia mengeluarkan cincin sederhana, tapi elegan. "Alea Zalina." Suaranya stabil. "Aku tidak bisa menghapus 2 tahun yang melelahkan itu. Tapi aku bisa memastikan sisa hidupmu tidak akan terasa sendirian selama ada aku di sisimu." Air mata Alea jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku tidak akan membuatmu menjadi pilihan. Aku memilihmu sepenuhnya." Ia menatap kedua orang tua Alea. "Dan saya ingin meminta izin untuk menjaga putri Om dan Tante dengan cara yang benar." Ibunya sudah menangis pelan. Ayahnya mengangguk perlahan. Alea memandang Arsen, pria yang tidak pernah memaksanya. Pria yang tahu ia rindu orang tuanya, pria yang mencarinya sejak kecil, dan tiba-tiba semuanya terasa jelas. 2 tahun mengejar seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihnya. Ternyata sangat melelahkan, dan cinta tidak seharusnya melelahkan. Cinta seharusnya membuatnya merasa pulang. Alea menarik napas dalam, lalu berkata mantap, "Iya, aku bersedia." Suara itu tidak ragu, tidak gemetar. Restoran dipenuhi tepuk tangan. Ibunya memeluknya lagi. Arsen berdiri, memakaikan cincin di jari Alea dengan tangan yang sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, Alea merasa tidak sedang berjuang untuk dicintai. Ia sedang diterima dengan sepenuh hati. Kontras yang terasa. Di tempat lain, malam itu juga, Saka duduk di ruang tamu rumah barunya bersama Celia. Sunyi, Celia berbicara tentang dekorasi kamar, tentang bulan madu, tentang masa depan.
Saka mengangguk, tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu benar-benar telah selesai. Bukan karena ia telah menikah, tapi karena ia sadar, ia tidak pernah memberi Alea rasa aman yang kini dilihatnya di mata Arsen. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti, ia bukan kehilangan karena kalah, ia kehilangan karena tidak pernah benar-benar siap menjadi dewasa. Di balkon restoran, Arsen menggenggam tangan Alea. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Alea menatapnya. "Ya, aku sangat yakin. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut lagi." Arsen tersenyum lalu mencium tangan Alea. "Percayalah padaku," ucapnya lagi. Dan malam itu, bukan hanya lamaran yang terjadi, tapi penutup dari sebuah bab yang terlalu lama menyakitkan. Dan pembuka dari cinta yang dipilih dengan sadar. Bersambung.